peran in-house counsel itu menurut saya sangat penting ya. Banyak orang mungkin berpikir in-house counsel itu kerjanya cuma reviewing kontrak atau kalau ada kasus di perusahaan. Tapi sebetulnya peranan seorang in-house counsel itu lebih dari itu gitu. Jadi in-house counsel harus bisa menjadi strategic partner, memberikan guidance untuk berjalannya perusahaan tersebut, mulai dari mau launching sebuah produk atau mau melakukan corporate action. Nah itu tuh harus melibatkan in-house counsel sendiri dari awal supaya tahu nih arahnya kemana, apakah masuk dalam koridor-koridor hukum yang berlaku atau tidak gitu kan. Jangan sampai sebuah produk itu udah mau dieksekusi ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah itulah peranan in-house counsel, lebih dari sekedar review kontrak atau kalau ada kasus-kasus litigasi. Tantangannya tuh biasanya nih ya, kalau perusahaan yang sebelumnya belum punya in-house counsel sama sekali, bisa jadi mereka tuh euforia gitu. Jadi wah seneng nih ada orang legal, semua pekerjaan dikasih ke tim legal, bahkan hal-hal yang sebenarnya nggak membutuhkan review legal nih gitu, apa hubungannya, tapi dilempar aja gitu, tolong dong legal nih bantu dong ada customer complain dan sebagainya. Nah itu tuh bisa menjadi sebuah challenge yang membangun ya, karena kita juga jadi banyak pengalaman, tapi kadang-kadang bisa membuat overwhelming juga gitu, apalagi kalau untuk orang yang baru pindah tadinya dari law firm lalu masuk ke in-house counsel. Tantangan lain bisa juga ketika strategi perusahaan atau keinginan tim bisnis itu tidak sejalan dengan pandangan dari tim legal. Di situ dibutuhkan komunikasi yang baik, di mana tim legal harus bisa sama-sama nih duduk bersama-sama berusaha mencari solusi bagaimana caranya supaya strategi yang mau dijalankan itu tetap bisa jalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Itu sih menurut saya. Biasanya kita in-house counsel dalam memilih law firm itu melihat dari pengalaman, expertise dari law firm yang mau diajak bekerja sama. Misalnya OVO kan di bidang fintech, kita mencari mana nih law firm yang memang terkenal nih pengalamannya di bidang fintech, baik itu dari pengalaman saya pribadi atau mungkin dari network, dari teman, rekomendasi dan sebagainya. Di OVO kita juga ada proses seleksi. Biasanya untuk law firm yang baru yang belum pernah bekerja sama sebelumnya itu kita melakukan seleksi terbatas gitu, 2 atau 3 law firm diperbandingkan dulu sebelum bisa ditunjuk untuk bekerja sama. Itu aja sih Mbak. Di OVO kita punya namanya OVO Legal Policy Mbak. Jadi di legal policy inilah diatur proses bagaimana tim bisnis itu memulai dari negosiasi, apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan negosiasi dengan bisnis partner, misalnya tanda tangan NDA dulu, lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan negosiasi, sampai mereka nanti merequest, baik itu merequest agreement tolong dibuatkan, atau mungkin sudah ada draftnya tolong direview, lalu sampai proses tanda tangan. Yang penting harus diperhatikan itu sebelum sebuah kontrak bisa ditandatangan oleh direksi, harus ada sign off-nya dulu. Disinilah kita berusaha mengontrol risiko yang ada untuk memastikan bahwa kontrak ini sudah diperiksa dan disetujui oleh departemen terkait, departemen hukum, compliance juga, lalu dari business owner-nya, juga finance gitu, sehingga gak bisa tuh ke depannya ada sebuah kontrak udah ditandatangan tanpa diketahui oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kontrak tersebut memang sudah sesuai. Itu salah satu policy yang kita miliki di OVO saat ini. Kompetensi in-house counsel mungkin tergantung dari masing-masing perusahaan ya, apa yang dibutuhkan, pengalamannya berapa tahun, kualifikasi atau spesialisasinya di bidang apa gitu. Kalau kompetensi formal saya rasa pasti harus sarjana hukum. Tapi kompetensi informal, kalau sekarang kan topiknya lagi wanita nih ya, menurut saya kalau seorang in-house counsel, apalagi wanita, dia mau sukses di perusahaan-perusahaan besar yang ada saat ini, dia harus satu percaya diri sih, jangan merasa kecil karena seorang perempuan gitu.
Kedua, build a good network, find a mentor. Pokoknya kita punya network sebagai mentor, partner untuk kita bekerja sama, bertanya, berbagi pengalaman. Dan yang ketiga, menurut saya itu adalah ketika kita berada di pimpinan perusahaan, kita juga harus membangun tim yang kuat, yang solid dengan working environment yang membangun gitu. Jangan sampai tim kita sendiri itu sebenarnya tidak happy ya bekerja bersama-sama. Karena bagaimanapun juga keberhasilan seorang leader itu juga sangat dipengaruhi dari kesolidan atau kekuatan timnya. Itu menurut saya ya. Pengalaman menarik ketika menjadi seorang in-house counsel itu biasanya, apalagi kalau kita bekerja di perusahaan multinasional ya Mbak, biasanya tuh minimum setahun sekali gitu, atau bisa beberapa kali dalam 1 tahun ada namanya kegiatan offsite atau conference, di mana perwakilan dari masing-masing negara di perusahaan tersebut dikirim untuk berkumpul bertemu dengan in-house counsel dari negara-negara lain. Saya pernah waktu itu ada di sebuah meeting di head office sebelumnya ya, di kantor di Belanda, di mana itu ada perwakilan dari Rusia, dari Romania, dari India, Amerika Latin, dan semua tuh bersatu di dalam satu ruangan. Kita mendiskusikan tentang perihal-perihal hukum gitu kan di negara masing-masing dan kaitannya dengan bisnis yang sedang dijalankan. Dan menurut saya itu adalah suatu kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi knowledge yang sangat real gitu, yang mungkin saya belum dapetin di perusahaan ketika saya bekerja di law firm ya, dibandingkan dengan di in-house counsel. Biasanya kesempatan-kesempatan inilah yang membuat kita tuh semangat gitu, karena selalu ada knowledge sharing dengan negara-negara lain. Itu sih menurut saya.